Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, para pemilik toko bahan bangunan, karena konten ini memang ya calon lah sama dengan calon pemilik bahan bangunan. Karena konten ini rata-rata yang saya lihat itu adalah pemilik bahan bangunan atau calon pemilik bahan bangunan atau orang-orang yang ingin usaha di bidang toko bahan bangunan. Pagi ini saya menepati janji saya kemarin yang telah berjanji ingin memberi tip atau memberi rahasia untuk membuka toko bahan bangunan. Rahasia awal. Sebenarnya video ini juga sudah pernah saya upload. Pembahasan ini sudah pernah saya bahas di video-video saya awal, mungkin 2 tahun yang lalu. Tapi kadang-kadang teman-teman kan kadang ya lupa atau mungkin ada viewer baru. Lah, untuk penyegaran saja. Ini untuk penyegaran saja, supaya teman-teman masih ingat atau yang ingin membuka itu supaya prepare, berjaga-jaga bagaimana caranya membuka toko bahan bangunan awal. Untuk awal calon pemilik toko bahan bangunan itu yang jelas itu kita harus menyediakan tempat dulu, teman-teman. Tempat itu maksudnya itu tempat untuk stok barang, karena toko bahan bangunan memang butuh tempat. Tidak bisa toko bahan bangunan menjual toko bahan bangunan itu dengan dropseller ya. Cuman hanya menyampaikan saja juga nggak bisa, karena butuh stok dan butuh cepat. Terus yang tempat, nah langsung saya bahas satu persatu, teman-teman ya. Lah, tempat itu kalau memang toko bahan bangunan itu tempat itu nggak harus miliknya sendiri. Kontrak pun banyak, teman-teman saya yang kontraktor juga banyak kok. Maksudnya kontraktor itu apa? Kontrak tokonya itu kontrak, ada yang sampai puluhan tahun kok. Nggak masalah, usaha kok. Kalau memang tempatnya strategis dan ngerejekeni, kalau orang Jawa bilang itu ngerejekeni, di situ biasanya nggak mau pindah. Meskipun kontraknya kadang-kadang berkali-kali lipat naiknya, kadang-kadang sampai 100%, 200%, kadang-kadang sampai hampir 500%, tetap dikontrak saja. Pertama kontraknya 10 juta, tahun kedua naik 15, tahun ketiga naik, tahun ke-20 bisa naik ke sampai berkali-kali lipat. Yang pernah tempat itu harus agak luas. Setelah itu ya memang harus di pinggir jalan raya, tidak boleh membuka toko bahan bangunan itu di dalam gang, karena bahan bangunan itu pengiriman dan pengambilannya itu biasanya pakai truk, materialnya besar-besar, kecuali spesifikasi kita di bahan yang kecil. Tapi bahan kecil itu maksudnya tidak, kalau memang dikatakan bukan toko bahan bangunan, akhirnya toko namanya toko alat teknik dan alat listrik, biasanya seperti itu. Di gang pun bisa, tapi ya namanya toko kalau bisa itu kan harus bisa dilihat orang lewat. Karena pembeli di toko bahan bangunan itu beda dengan pembeli di minimarket atau warung. Biasanya kalau warung kan pelanggannya orang tetangga kanan kiri gitu-gitu saja. Tapi kalau untuk toko bahan bangunan kan kadang-kadang pembelinya itu dari luar desa kita, dari orang yang lewat, dari orang yang lalu lalang di situ. Seperti itu. Yang pertama tempat. Yang kedua yang jelas pasti modal. Modalnya berapa? Modalnya relatif. Untuk masalah modal ini kalau bisa, kemarin sudah saya katakan, kalau untuk masalah modal dalam bidang usaha apapun, baik itu kuliner, baik itu usaha toko bahan bangunan, baik itu usaha produksi, diusahakan jangan sampai kita itu mengambil modal dari utang untuk startup loh ya, untuk startup, terutama untuk startup.
jangan diusahakan jangan mengambil dulu utang dari modal dari bank dengan cara apapun, menggadaikan rumah, menggadaikan tanah, apalagi tanahnya milik mertua. Ya kalau usahanya jalan nggak masalah, tapi kalau usahanya nggak jalan ya kita nanti dimusuhi sama mertua karena nanti rumah kita disita. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, usaha itu gambling teman-teman. Usaha itu gambling. Usaha itu belum tentu berjalan. Belum tentu berjalan. Lah untuk mengantisipasi seperti itu, ya kita harus pakai modal kita sendiri. Nanti seandainya tidak berjalan, kita nggak terlalu pusing, kita nggak terlalu bingung. Kalau modalnya sudah utang, terus usahanya belum berjalan. Mohon maaf, jangankan belum berjalan, sudah berjalan saja kita panik kok teman-teman. Apalagi nggak jalan. Sudah jalan saja kita panik. Paniknya apa? Utangnya 500 juta, sekarang sudah cair. Lah, bulan depan kan sudah harus ngangsur. Sedangkan usaha itu belum tentu bulan depan sudah mulai. Meskipun sudah mulai, belum tentu langsung berjalan kan. Belum tentu langsung lari. Nah kalau saya sarankan kalau punya modalnya sendiri saja. Berapa Pak? Ya relatif. Sedikit bisa, banyak bisa. Di toko bahan bangunan modal 50 juta sudah bisa berjalan. Meskipun itu pelan-pelan. Meskipun itu memang ya kalau dikatakan timik teman-teman. Namanya 50 juta. Omset juga nggak terlalu banyak. Jangan berharap kita dengan modal 50 juta omsetnya satu hari 5 juta ya enggak seperti itu. Kalau memang ada ya memang rezeki. Satu hari sampai 10 juta ya lain dengan warung misalnya teman-teman. Yang satu itu. Ibiro sih. Setelah itu setelah modal itu tadi saya sarankan itu jangan sampai modal utang di lembaga yang ada bunganya. Kalau bisa natural saja teman-teman, organik saja. Jadi kita itu usaha itu nyaman dan tenang. Kalau memang modalnya modal kita sendiri, 50 juta juga nggak apa-apa. Yang penting jalan dulu. Setelah itu sudah ada perkembangan, sudah ada kelihatan bahwa toko itu sudah berjalan. Itu baru kalau memang mau utang bank nggak masalah. Cuman utang bank itu apa? Untuk akselerasi saja, bukan untuk gaya-gayaan supaya kelihatan tokonya besar. Nanti tetap saja ada kepanikan. Yang penting berjalan saja dulu. Setelah itu kalau memang utang bank itu ya untuk akselerasi. Kalau memang sudah selesai maksudnya itu sudah berjalan, untuk start maksudnya untuk mempercepat saja. Setelah itu kita kembalikan. Jangan dipakai terus. Kalau dipakai terus nanti kita nyandu. Nggak ada berhentinya. Terus yang ketiga kita harus punya supplier. Yang ketiga kita harus punya mentor dulu. Kita harus punya pembimbing dulu. Kita harus bertanya kanan kiri atas bawah. Belajarnya kemana? Di mana-mana bisa belajar. Kalau memang punya saudara yang buka toko bahan bangunan, minta ke saudaranya dipelajari. Bagaimana caranya menjualnya, ngambil keuntungannya berapa, suppliernya dari mana. Itu kalau saudaranya mau. Kalau saudaranya nggak mau, cari di Google. Nggak apa-apa, itu juga saudara kita, mbah kita itu, mbah Google itu. Terus kalau nggak ada lagi, cari di ponakan kita. Siapa? YouTube. Ponakan seperti ini. Di ponakan kita ini, YouTube. Ya, kita pelan-pelan lihat di video. Dilihat bener apa enggak, nyaman apa enggak. Banyak kan rahasia-rahasianya di situ diungkapkan, dibagikan, di-share, banyak itu. Setelah ketiga-tiganya sudah dapat, sudah diperhitungkan matang-matang. Setelah itu yang keempat, kita harus mendapatkan supplier yang bisa menjamin. Maksudnya bisa menjamin apa? Soalnya usaha saya katakan dari awal tadi, usaha itu gambling teman-teman. Gambling itu antara berhasil dan tidak berhasil itu 50%, 50%. Antara berjalan dan tidak berjalan itu 50%, 50%. Nah, supaya kita itu tidak tidak ruginya terlalu banyak untuk usaha itu,
seandainya toko itu nggak berjalan, modal kita masih bisa kembali, entah 60%, 70% itu masih bisa kembali, karena yang bisa kembali mungkin barangnya saja. Lah itu kita cari supplier yang bisa menjamin hal seperti itu. Saya ngambil di sampean, seandainya nanti toko saya itu nggak berjalan, maukah sampean membeli lagi barang saya sesuai dengan harga beli yang ada di sampean kemarin? Ya, yang penting barangnya masih utuh, barangnya masih bagus, masih layak untuk dijual, belum pernah dipakai. Insya Allah mau saja teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti ini, insya Allah toko yang terdekat atau yang mana, yang pasti memang agak mahal sedikit, mungkin selisih 3% dari supplier asli. Tapi dengan garansi kan, karena supplier asli kalau supplier besar kita ngambilnya juga besar dan tidak ada garansi. Kalau mau garansi seperti itu, ya itu saja yang kita ambil, karena kita pemula. Ibaratnya kita ini apa namanya itu, ibaratnya kita ini dalam tahap belajar. Belajar itu memang butuh modal, tapi nggak terlalu banyak kan ya. Seperti itu, kalau memang sudah ada yang menjamin seperti itu, terus kita tempat sudah ada, mentor sudah ada, lah mentor juga seperti itu. Kadang-kadang ada yang mau, kadang-kadang ada yang dirahasiakan. Cari saja yang mau. Nggak mungkin kok di dunia ini semuanya orang itu sama, enggak. Kadang-kadang ada yang mau berbagi, kadang ada yang tidak mau berbagi, seperti itu teman-teman. Setelah semuanya berjalan, ya start, bismillah, berdoa. Nah, setelah itu ya kita jalankan dengan penuh keyakinan satu, dan dengan penuh dengan penuh ikhtiar, Jangan belum sudah putus asa. 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak ada yang beli, putus asa. Tapi kalau kita seandainya modal itu modal dari kita sendiri, tidak modal dari bank, itu meskipun 1 hari, 2 hari, 3 hari, kesabaran itu insya Allah masih ada. Tapi kalau sudah utang, modal utang, ya itu nafsu yang ada nanti. Karena apa? Karena toko belum berjalan, tagihan sudah berjalan. Akhirnya nanti kalau ada penagihan jatuh temponya dari bank, akhirnya marahnya itu pasti. Itu tipnya teman-teman. Tipnya untuk awal membuka, persiapan untuk membuka toko bangunan. Setelah benar-benar buka, yaitu tadi promosi, kita kenalkan tangga kanan kiri, kita undang tetangga kanan kiri untuk syukuran memasuki toko. Setelah itu ada banner di pinggir jalan, buka toko ini, Rizki Jaya, Rizki Abadi, atau toko Artomoro. Nah, itu kita tunjukkan, kita deklarasikan kepada masyarakat setempat, atau kita deklarasikan kepada orang lewat bahwa kita membuka toko. Kalau kita kita deklarasikan, terus setelah itu namanya juga nggak ada, tokonya juga surem, ya beda teman-teman sama toko yang sudah yang kelihatan terang jelas gitu, dari jauh sudah kelihatan, itu memang beda. Auranya harus dibikin aura cerah gitu teman-teman. Ya sementara itu dulu. Semoga ini saya ini menepati janji saya kemarin. Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dari Allah. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.